hujan dan katanya sekarang apa COVID meningkat lagi ya. Yang Iya, kita mau katanya. diberi kesehatan, tetap diberi kelancaran, keberkahan. Amin. Sekarang giliran siapa Pak? Pak Irfan? Iya, Prof. Hari ini akan ada dua orang yang akan presentasi, yaitu Pak Syapril dan Pak Reza. Kebetulan Pak Syapril sudah hadir di room. Ya, mangga Pak Sapil dimulai aja. Iya, izin share screen, Prof. Nah, Oke, ini untuk tugas metode perancangan arsitektur. Saya mengangkat perancangan bangunan kantor sektor pemadam kebakaran. Masukannya. Nah, untuk latar belakang, jadi untuk pencegahan kebakaran adalah cara yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran. Yang kedua adalah pemadaman kebakaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dalam rangka pemberian pelayanan secara cepat, tepat, efisien, mulai dari informasi kebakaran diterima sampai api padam. Yang ketiga, penyelamatan. Nah, penyelamatan adalah kegiatan usaha untuk mencari, menolong, menyelamatkan jiwa dan harta benda manusia dari suatu musibah, kebakaran dan bencana lainnya. Adapun di sini kita akan merancang kantor sektor pemadam kebakaran tersebut. Untuk peraturan desain, kami mengacu pada peraturan untuk suatu kantor sektor pemadam kebakaran. Adapun untuk standar desain, satu mobil tangga 17 meter, dua mobil tangga lebih besar dari 30 meter, dua mobil rescue atau ambulan, terus juga satu pemadam khusus, terus juga satu mobil alat bantu pernapasan, dua perahu karet, dan juga ada itu untuk lahan minimal parkir untuk si alat-alatnya. Nah, untuk ruang siaga itu harus terdiri dari 4 pergu yang terdapat ruang administrasi, ruang tunggu, ruang rapat, ruang ganti pakaian, dan kotak penitipan atau loker. Terus juga gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran. Juga terdapat tandon air 24.000 liter dan terdapat juga halaman tempat latihan rutin. Nah ini jadi analisis desainnya, jadi analisis mobil petugas, besaran kebutuhan ruang kantor sektor. Jadi ada mobil pompa 4.000 liter, ukuran mobilnya ada 8 kali 2,5 meter, terus juga ada mobil tangga dan so on. Terus juga ada analisis pelaku kegiatan dan sebagainya. Nah ini adapun konsep kantor sektor pemadam ini adalah momen jeda. Jadi konsep ID-nya mempersiapkan ruang jeda terbaik bagi para pahlawan sebelum menaklukkan momen. Seperti itu. Terus untuk desain strategis, jadi ekstrim fungsionalnya terdiri dari dua, yaitu fasilitas penunjang dan parkir mobil. Jadi volume function sebagai ideologi pembentukan massa bangunan, terus efisiensinya yang zona lantai 1 sebagai titik krusial, sementara zona di atasnya sebagai penunjang. Selanjutnya harus easily maintain, jadi material yang digunakan mudah dalam perawatan dan pembersihannya.
Ini zoning konsepnya. Yang pertama adalah lantai dasar itu tentunya zoningnya terdiri dari parkir, kantor, dan servis. Terus untuk lantai satunya terdiri dari ruang bersama dan servis. Untuk lantai duanya terdiri dari kantor, ruang bersama, meeting room, dan servis. Dan untuk lantai rooftop itu terdiri dari servis dan utilitas. Ini referensi desain dalam pembentukan desain itu. Jadi kita mengambil dari fire station di Australia dan juga bentuk kegiatan semprotan air dan juga uh, apa, uh, bentuk tradisional dari DKI karena lokasi proyeknya di DKI. Ini fasad konsep. Jadi untuk fasadnya itu warna merah itu melambangkan kobaran api, terus untuk warna biru itu melambangkan semburan air. Jadi ada juga clear glass atau bukaan 20% dan GRC atau logam budaya di Betawi. Nah ini masuk ke denahnya. Jadi untuk masuk denahnya ini terdiri untuk lantai satu itu terdiri dari storage. Lantai satu ada seperti yang diketahui karena tadi di konsepnya merupakan lantai satu itu parkir. Jadi ini yang mobil panjang ini tangga dengan 30 meter dengan tangga 30 meter. Terus ini sebelahnya ada dua dan ada satu lagi itu dengan tangga 15 meter. Dua, dan itu juga di situ ada parkiran ambulan dan di sebelah itu ada tangga masuk ke itu ya. Terus juga di sini ada apa untuk perahu karet di atasnya. Terus di sini juga ada apa namanya railing buat terjadi apabila terjadi panggilan kebakaran, si para pemadam langsung meluncur tidak melalui tangga tapi meluncur ke railing ini, polnya ke pipe filenya. Selanjutnya untuk lantai mezanin, di lantai mezanin ini terdiri dari ini Pak, dari kantor, loker, ruang wudhu, musola, dan toilet, akses langsung dari lantai mezanin ke lantai bawah. Dan di sini juga ada tempat perahu karet. Terus untuk lantai denah, lantai 2 barak, barak karena tadi harus ada 4 regu. Jadi barak untuk si apa para personilnya. Terus di sini ada loker, di sini ada admin office, di sini ada administrasi dan ruang kasihnya. Terus ini sini ada tempat hall atau tempat meeting, terus ada fitness, ruang fitness juga. Di sini tiap lantai ini ada ruang hallnya juga, ini loker, ini toilet. Ya, ini untuk lantai atap ini lebih ke utilitas, di sini atap dan di ini ada beton. Ini untuk atap. Nah ini apa tampaknya Pak. Jadi yang pasti di sini ada slogan pantang pulang sebelum api padam. Itu slogan semua pemadam kebakaran di Indonesia. Pantang pulang sebelum api padam. Terus ini floor to floornya menurut SNI juga harus 3/3 meteran. Jadi ini terdiri dari 3 lantai dan 1 mezanin. Seperti itu untuk potongannya. Dan ini untuk fasad rendernya seperti ini. Ini khusus untuk kantor sektor pemadam kebakaran tipe 2 dengan luas bangunan 400 meter, minimal 400 meter persegi. Jadi untuk kantor sektor pemadam kebakaran ini difungsikan untuk wilayah, jangkauan wilayahnya itu jangkauan wilayah kecamatan. Karena di kelurahan itu ada juga pos pemadam. Jadi lebih dan di atasnya juga ada kantor Mako damkarnya untuk daerah kota dan kabupaten seperti itu.
Mungkin sekian Prof dari saya. Terima kasih. Mungkin ada masukannya. Monggo silahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Safir. Enggak, teman-teman ada yang dulu, ada yang mau komentar dulu, ada yang mau apa memberikan tanggapan, masukan, atau seperti apa? Silakan. Mungkin dari saya dulu, Prof. Monggo Pak Wildan. Ya, Kang Sapril mungkin penjelasan terkait form follow function ya yang bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin yang sama masukan yang kemarin Prof Barli ke saya juga kenapa yang dipilih itu gitu kan pendekatan desainnya di sana. Sama mungkin kan ada berapa ya? Kalau tadi kan dari posisi ruang ya yang menentukan si bentuk itu. Apakah dari ukuran-ukuran si ruangnya itu sendiri jadi menentukan bentuk dari si bangunannya gitu. Karena kan fungsi juga kan pasti terkait dengan luasan ruangan yang ideal gitu untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Pak Safir, mau di ini beri tanggapan? Jadi untuk luasan Pak, jadi kan sudah standar ya. Jadi memang untuk pembentukan fungsi ruangnya itu kita diskusi langsung dengan para pemadamnya gitu. Jadi memang itu sesuai dengan diskusi dan dari standar desain yang ada gitu. Makanya terbentuklah terciptalah full function seperti itu. Begitu. Oh, udah ada tipologinya berarti ya? Ya, sudah ada. 400 meter persegi itu Ya, untuk jadi kalau untuk sektor sekian gitu. ya, jadi kalau untuk kantor sektor itu minimal 400 untuk level kecamatan gitu. Jadi kalau untuk kelurahan itu namanya pos damkar Pak. Itu minimal 100 meter persegi gitu. Nah, untuk mako damkar itu minimal sekitar 1000 meter persegi gitu. Jadi memang sudah ada di SNI-nya gitu. Oke, berarti bentuk denahnya juga udah ada berarti ya? Denahnya memang bermacam-macam, cuman memang kemarin tuh ini proyek tuh lebih untuk mendesain prototipe gitu. Jadi sementara memang sudah berjalan juga si proyeknya gitu untuk beberapa tahun ini khususnya di DKI gitu. Jadi memang di DKI itu apa si kantor sektor dan pos damkar ini memang perlu banyak gitu ya Pak. Jadi memang tidak standar. Nah, distandarkan itu. Jadi memang ini lebih ke project prototype seperti itu. Gitu. Jadi memang apapun dimanapun kantor sektor damkarnya harus seperti itu gitu. Nah, ini kalau misalnya jadi pilot projectnya di Jakarta dulu. Kalau misalnya udah jalan di Jakarta total itu mau diangkat ke nasional. Seperti itu sih, Pak. Cuman memang yang belum fix itu di Mako Damkarnya memang harus karena antara egosentris daerah itu memang berbeda-beda seperti itu sih. Tapi kalau untuk kantor sektor dan pos damkar itu sudah hampir sama seperti itu. Iya. Kalau 400 meter persegi ini ditentukan siapa ya? Dari SNI-nya, dari Oh, itu Permen. tapi ada Ada, program ruangnya penjelasannya. Ruang apa, ada. luasnya Ya, ada sekian yang gitu. dianalisis tadi ada. Oh ya, mungkin tadi terlalu Sudah. cepat mungkin ya Kang ya. Saya nggak nyimak berarti yang sebelah sana. Karena Ya, kan maksudnya ketika programming kan kadang kita bicara misalnya untuk staff gitu kan, staff bekerja, misalnya kita kalau mengacu ke Permendagri atau yang kemarin PU juga udah ngeluarin lagi itu kan misal sekitar 2,2 gitu kan per meter persegi. Nah kan dari situ jadi keluar gitu bahwa ya luasan ruangnya segini karena orang yang ditampungnya sekian gitu. Kemudian si tempat tidur juga karena yang ditampungnya berapa jadi harus sebesar ini gitu. Mungkin nanti kan bisa jadi masukan juga bahwa oh ternyata kalau untuk yang skalanya sektor gitu, ternyata 400 meter persegi di Jakarta itu tidak cukup, mungkin harus meningkat gitu. Mungkin ini terlepas dari pendekatan desain ya, tapi maksudnya kalau memang udah ada SNI mungkin bisa lebih seru gitu kan kalau kita bisa cek juga SNI-nya ini udah tepat atau belum. Karena saya pernah gitu kan mendesain berdasarkan standar, ternyata ketika diterapkan di lapangan ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil gitu kan. Ya itu aja sih Kang. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang ada di SNI-nya sih Pak.
sudah ada. Masih ada yang lain, Pak? Izin mungkin Prof. Oke, Pak Sidik, enggak? Izin Pak Sapril terkait ininya mungkin ya. Ini kan prototype ya. Kalau misalnya ada konteks lahan ternyata yang kalau yang tadi dilihat kan lahannya tuh persegi ya, kotak gitu ya. Nah, kalau misalnya ada suatu kondisi di mana lahannya ternyata tidak berbentuk kotak, itu akan seperti apa? Lalu terkait metode kreatifnya mungkin ya yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Tadi sempat menampilkan ornamen gigi balang gitu ya sebagai fasad. Nah, di fasadnya itu masih terlihat seperti gigi balang yang vulgar gitu mungkin ya Pak Sapril ya. Nah mungkin apakah bisa dieksplorasi lebih dalam lagi terkait fasadnya karena kan memang itu karakter lokal yang bisa dieksplor lebih dalam agar bisa memberikan tampilan yang lebih menarik mungkin tetap berakar dari dasarnya gigi balang cuman ada bentukan yang lain gitu hasil transformasi dari gigi balang itu sehingga jadi mungkin metode kreatifnya bisa di olahan fasadnya gitu diperdalam lagi mungkin masukan dari saya Pak Sapril. Ya, makasih Mas Sidik masukannya. Cuman memang itu fasadnya sudah kesepakatan Pak. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan di kelurahan atau kecamatan, maksudnya itu sudah kesepakatan khususnya di DKI. Jadi itu juga hasil istilahnya hasil bolak-balik studi selama 1 tahun gitu tuh. Jadi memang kalau kita jalan-jalan di Posdamkar ataupun di kantor sektor, memang setiap tahun tuh ada 5 atau 3 bangunan yang di Posdamkar dan kantor sektor itu yang dibangun gitu. Jadi memang sudah standar prototipe seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti lebih ke eksplorasi ke Gigi Balang itu, nah itu mungkin lebih ke di daerah lain ya Pak ya. Jadi ornamen-ornamennya seperti itu. Nah makanya memang belum ada kesepakatan nih masih istilahnya untuk kantor sektornya, ya untuk makonya, markas komandonya, jadi lebih levelnya kabupaten kota itu mereka masih sendiri-sendiri gitu, jadi masih belum ada standarnya. Jadi sementara untuk prototipenya untuk kantor sektor dan pos damkar memang seperti itu Pak, memang sudah standarnya kesepakatan gitu. Untuk di DKI ya Pak ya, untuk kantor sektor dan pos damkar, karena memang tadi juga disebut apabila si luas lahannya nggak kotak ataupun bulat atau apa, memang setiap tahun juga lahannya memang selalu berubah, cuman yang dirubah tuh ininya aja, landscape-nya saja. Sementara untuk bentuk bangunannya harus tetap prototipe seperti itu gitu Pak. Jadi memang khususnya di DKI, adapun kalau pengajuan pos damkar ataupun kantor sektor itu harus lihat dulu luasan lahannya. Jadi harus minimal 100 untuk pos damkar dan 400 untuk kantor sektor. Jadi baru nanti di ACC di poskonya baru dilaksanakan pembangunan. Seperti itu Pak. Jadi memang nanti kalau misalnya bentuk lahannya berbeda-beda, itu lebih ke dimainkan di fasad di landscape-nya seperti itu Pak. Ya, ini terima kasih Pak Sapril, Pak Widan, dan Pak Sidik. Jadi gini Pak Sapril ya, jadi mata kuliah ini kan memang membolehkan Bapak mengangkat tugas-tugas dari proyek sendiri gitu ya, berdasarkan desain sendiri. Cuma kan mata kuliah ini kan metode perancang kreatif terlalu terikat pada prototipe, pada apa yang Bapak memang untuk mata kuliah ini maksudnya ya, artinya Bapak bisa modifikasi Bapak dan harus gitu ya. So, kalau enggak yang Bapak rasional saja gitu. Kalau function itu kan rasional gitu ya. Lalu apalagi
apalagi bicara soal standar, soal prototype, programming, ya itu apa kearifan lokalnya, Pak ya, kearifan lokal Betawi. Nah itu mungkin kalau mau itu yang diangkat bisa diekspor, Pak ya. Diekspor itu maksudnya ya dijelasin dulu ya, misalnya kenapa apa sih kan lokalitas Betawi itu saya tidak terlihat, saya lihat informasinya gitu ya. Ya. Tidak itu. Nah, atau yang saya sih menarik itu tadi Bapak menyebut momen jeda itu gitu Pak. Bapak kan tadi disebut ide konsep momen jeda itu artinya memberikan apa tadi Pak? Memberikan apa tadi? Memberikan ruang waktu untuk para pahlawan beristirahat. Nah, itu saya justru itu mungkin bisa diekspor Pak. Misalnya gini, petugas keamanan, petugas pemadam kebakaran itu kan tidak setiap saat dia ini Pak. Ada kebakaran kan? Ya, betul. Kan ada ketegangan, sebagaimana ada ketegangan antara ketika dia menunggu kebosanan gitu ya, dengan kesiapsiagaan kan? Kan dia harus setiap siaga gitu. Tapi selama kalau tidak ada ini kan dia juga bisa membosankan, bisa ada jenuh sehingga bisa Jadi menurut saya mungkin pendekatan apa metafor poetik di situ gitu ya. Bagaimana mengolah ya tadi mengolah ketegangan antara satu sisi kesiapsiagaan, sisi kebosanan karena menunggu gitu ya lama, tapi nah itu gimana menurut saya itu eksplorasi itu momen jedana itu menurut saya itu yang bisa ini Pak dieksplor ya. Kan yang sebenarnya metafor itu tidak harus metafor apa yang tadi kata Pak Sidik bukan purgal naif gitu ya, atau tadi Pak Sidik sebenarnya purgal gitu ya, tidak hanya fisik ya, tapi misalnya tadi momen jeda itu bisa sesuatu yang puitik ya, ya diolah nanti misalnya seperti apa dia secara psikologis gitu ya, ketegangan si apa posisi pengguna kebakaran secara psikologis seperti apa gitu ya, lalu dicurahkan dalam bentuk suasana ruang seperti apa gitu ya. Lalu bagaimana dia juga menjaga kebugarannya gitu kan dia kalau dia duduk saja gitu kan, nah gimana dia menjaga kebugaran sampai seperti apa, nah bagaimana ruangnya. Jadi menurut saya Bapak lepaskanlah soal standar ya, soal apa yang ada di prototipe di DKI, ya silakan itu ya, itu mah memang sudah biasa. Tapi kan untuk mata kuliah inilah pendekatan metode kreatif, menurut saya itu yang harus dieksplor lebih lanjut gitu Pak. Tidak semata-mata mengangkat apa yang sudah ada gitu ya, pengalaman berada. Bahwa itu berangkat dari situ ya silakan gitu ya. Tapi misalnya itu ada dua hal itu yang bisa diolah gitu Pak. Satu tadi pendekatan apakah kearifan lokalnya, lokalitas, yang harus juga diekspor, itu diekspor artinya mulai dari kajian Betawinya seperti apa, ditransformasikannya seperti apa ya, metodenya bagaimana, itu bisa satu pilihan kan. Sehingga nanti keluarlah ornamennya atau program ruangnya dan sebagainya. Atau tadi yang saya lihat mungkin metafor momen jeda tadi yang puitik tadi gitu Pak. Mungkin itu Pak ya. Dari silakan di. Ya, makasih Prof. Memang apa namanya? Terus terang sih kemarin tuh saya agak-agak bingung juga. Di satu sisi saya berpikiran seperti proyek, tapi di sisi lain memang ini harus apa namanya kuliah juga kan lebih eksplorasi seperti itu ya. Ya. Tadi memang masukan dari Prof juga dan jadi juga bagus. Jadi ada dua poin yang saya catat di sini, kearifan lokal yang di Balang itu mungkin bisa dieksplor lebih lanjut, dan momen jedanya itu ya Prof ya. Ya. Momen jedanya memang di situ juga memang si pemadam kebakarannya itu kebanyakannya juga emang jenuh si Prof itu kalau tidak ada ini. Makanya itu makanya ya banyak bagaimana desain ruangnya seperti apa gitu ya. Kan kalau standar-standar aja ya tadi bisa ini juga kan. ya makasih Prof masukan. Oke, masih ada tanggapan? Kalau enggak lanjut ke berikutnya. Pak siapa? Pak Seto, belum? Izin Prof, sepertinya yang baru bisa presentasi hari ini hanya satu orang. Untuk dua orangnya lagi, Pak Reza itu kebetulan tidak ada kabar sampai hari ini. Untuk Pak Abi, saya baru dapat info tadi malam, ternyata beliau masuk rumah sakit lagi di opnam Oh, sudah 2 minggu. oh gitu. Iya, Prof. Oke. Oke, itu sementara cukup dulu pertemuan hari ini. Kita lanjut minggu depan gimana? Iya, Prof bisa. Untuk mungkin kalau untuk yang sisa dua orangnya lagi, mungkin saya konfirmasi lagi kalau misalkan mereka sudah siap untuk presentasi sebelum mungkin sebelum tahun baru ya, Prof. Iya, iya.
konfirmasi. Ya, masih satu kali lagi pertemuan. Berikutnya mungkin kalau masih ada waktu saya kasih materi lagi aja. Oh ya, baik Prof. Oke, ya untuk pertemuan ini mungkin karena tadi belum ada yang siap lagi. Bapak Ibu, cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kuliah hari ini. Ya tolong dieksplorasi lebih lanjut ya. Sekali lagi bahwa basisnya adalah pengalaman proyek Bapak Ibu silakan gitu ya. Tapi untuk mata kuliah ini coba dieksplor lebih lanjut pada metode kreatifnya biar memasukkan sejumlah ya pendekatan ya baru ya yang sudah dijelaskan bahkan di luar yang kuliah gitu ya. Silakan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Gitu.